TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Dari yang kecil. Karena itu di NBRI kita pelajari. Kita punya alat testing. Di testing lah. Bahkan Sony, LG, saya coba itu udah merek keras ya. Paling terkenal kualitas satu. Kalau yang tadi Mr. Henry mah nggak tahu lah itu mah KW-KWan lah. Tapi kualitas satu kita tes juga. Ya, kita langsung import itu dari sana. Supaya kita tahu. Kalau kita kan tugasnya kan memberi kajian, memberi masukan. Nah, ini kelihatan di sini, ya di sini tulisnya 2.600, ya Sony keluarnya 2.500. Ya, tapi nggak terlalu jauh lah, tapi ya nggak juga, nggak ada yang 100%. Ya, di situ ada LG ya, di sini tulisannya 3.000, keluarnya 2.800. Ya, di sini yang Samsung paling bagus mendekati dia harus 98%. Artinya kayak begitu, kan kita lihat loh di sini ya, tidak ada ya. Itu yang merek. Kalau yang tadi udah salah itu. Tulisannya berapa ribu, 10.000, isinya cuma 300, sepertiga puluhnya. Ya. Jadi belum kalau di cycle ternyata harusnya 10 tahun, ternyata 3 tahun atau 2 tahun udah harus itu. Tapi kita nggak bisa ngebedain. Ya, jadi kayak gini, tanya kan ada pertanyaan Anda tentang standarisasi penting nggak sekarang? Penting ya, satuan aja nggak ngerti gimana yang bikin di motor atau ya. Jadi ada juga untuk baterai besar juga ada alat mengukurnya sendiri, ya, testingnya. Jadi nggak bisa itu kalau yang tadi kecil-kecil untuk satuan, tapi untuk jadi pack tadi untuk motor atau untuk PGU itu pakainya tadi kan misalnya 48 volt. Ya di seri paralel itu harus alat namanya, kalau udah kumpulan ini namanya sel, kalau kumpulan banyak itu namanya modul atau baterai pack. Kalau udah dikasih baterai pack itu udah kasih BMS. Kalau kumpulan baterainya tadi yang paralel seri supaya outputnya sekian namanya baterai modul. Ya, tapi kemudian mau disambung ke mobil atau ke motor gitu, itu perlu namanya BMS, baterai management system. Nah, setelah dikasih baterai management system namanya baterai pack. Ya, jadi itu ada. Sekarang yang saya tanya itu yang kotak itu baterai juga itu. Bedanya apa? Ya, itu tumpuk aja ini kan, gitu. Atau dilipat-lipat. Itu keluarnya cuma satu. Dia nggak bisa diparalel seri walaupun besar, tapi 100 ampere hour. Tapi cuma 3,2 volt karena dia cuma satu jenis. Cuma dia ditumpuknya banyak, dilipatnya banyak pun. Nah, ya, jadi tergantung ya. Isinya dalamnya ya kan sama. Ya, cuma harus dilihat bahannya apa ya. Nah, ya jadi apa? Nah, ini kalau mau buat pabrik baterai di Indonesia harus memproduksi baterai dalam negeri. Kemudian harus memperbanyak tadi pertanyaan Bapak, stasiun. Ya, yang ketiga apa? SDM. Ya kan, kalau SDM-nya salah satu fail aja nggak bisa. Betul? Ada baterainya nggak ada baterainya, ada EV-nya nggak ada stasiun nggak bisa. Ada ininya dua nggak ada orang-orangnya nggak bisa. Ya kan? Ya kita concern lah di orang-orangnya. Ya, oke. Jadi Nah, ini di dalam mobil ada 35% isi baterai. Tadi Bapak yang kotak-kotak besar tuh isinya apa tuh? Ini loh. Isi mobil listrik. Kalau dibuka tuh ada 7.000-an baterai kayak gini nih. Jadi ini kalau dikumpulin kan dia harus 320 volt. Berarti harus ada 100 kan? 100 jajar gitu kan? Kemudian dia dayanya kan besar kan? Misalnya dia harus mencapai 500 saja, 500 Ah. Berarti nyambungnya berapa tuh? 500 berarti 100 baterai ke sana, 100 baterai ke sini. Jadi kan bakatnya besar. Dibungkus aja itu. Jadi baterai pack. Nah, ini nih. Nah, baterai pack. Dibungkus nggak kelihatan kan? Ya, kalau dibuka ya kayak begini. Ya, dibikin aja dia supaya nggak sekaligus besar. Dibikin modul. Output bikin misalnya 20 volt atau misalnya 100 baru digabung di modul. Jadilah ini.
Kalau dikumpulin dari satuannya kan isinya nikel. Jadi dalam mobil ini isinya nikel. Ya, nah ini kita bisa bikin sepeda listrik kita bisa bikin di sini. Ya. Bikin sendiri, baterainya juga didesain sendiri. Kita sudah bisa di sini ya, Sini ya, ini anak mahasiswa itu masuk di sini juga testing juga saya bilang kan. Mahasiswa kurang dari 2 bulan udah bisa bikin ini. Ini produk NBRI. Iya. Sudah bisa di sell jual. Iya nanti. Oh, Nanti kita udah MOU dengan gandeng terus yang ininya kan sepedanya sepeda lokal. Ini jadi sepeda itu udah ada orang yang produksi sepeda lokal, sepeda lipat, bukan sepeda listrik. Ya. Cuma saya bilang nih, saya mau ada mahasiswa mau bikin apa? Mau konversi sepeda, ada yang nyumbang nih. Udah lokal juga kan? Oh, gitu. Iya. Dirubah jadi sepeda ini. Benar apa? Kalau kita bandingkan yang hijau itu adalah modifikasi. Dulu kumpulan konsorsium baterai nasional ya, kemudian tapi namanya kumpulan aja gitu. Proyek selesai kadang-kadang selesai gitu kan ya. Tapi saya merasa bahwa ini penting. Jadi ketika 2012 saya datang ke Malaysia jadi visiting profesor di sana. Di sana itu untuk mereka mempunyai di UKM itu punya namanya Solar Research Institute. Apa UKM? Di UKM, University Kebangsaan Malaysia. Saya jadi visiting profesor di sana. Kemudian ada Social Research Institute. Supaya saya tanya kenapa. Jadi orang yang masuk itu nggak belajar riset macam-macam, fokus developnya. Akhirnya mereka maju cepat gitu. Saya waktu itu lah kepikiran sebenarnya kenapa nggak ada baterai research institute. Mumpung di Malaysia juga belum ada gitu ya. Jadi, ide itu kemudian di asosiasi kami, kebetulan saya juga presiden dari Materai Society Indonesia. Di tahun 2019 ketika conference kami launching NBR itu, di launching aja ya, belum tahu jalannya. Kemudian ada seorang profesor, ya waktu itu juga hadir sebagai pembicara tamu. Kemudian beliau itu menyampaikan kepada saya waktu saya launching itu, it is great, you have to establish. Kamu harus jadikan ini, harus establish NBR ini. Saya kan agak kaget nih kan ini orang asing kok bilang itu bagus gitu ya. Selama ini saya presentasi gitu ya orang nggak concern aja gitu kan. Dia bilang ini harus dijadikan. Kemudian saya bertanyanya ada nggak ya contohnya karena di Indonesia itu tidak ada contoh. Ada nggak contohnya? Ada. Yang fokus gitu ya. Mungkin kalau saya bilang ada lembaga Ekman itu fokus, makanya dia jadi sesuatu kan, ya fokus gitu ya. Nah, dia bilang ada namanya di Inggris namanya Faraday Institution. Ya, jadi Faraday Institution itu benchmarknya untuk NBRI. Yang menyontoh di Indonesia kan belum ada, ya. Nah, kemudian akhirnya kami benchmark ke Faraday Institution, bahkan profesor ini datang lagi sebulan kemudian ke kantor saya, kemudian kita duduk bersama, kita apply ya grant, namanya Global Challenge Research Fund. Ya, untuk apa judul grantnya aja, Establishing NBRI. Untuk pendirian NBRI. Jadi kita nggak punya ide-ide macam-macam lah. Jadi NBRI itu harus gimana berdasarkan tadi Faraday. Dan alhamdulillah ini pemerintah UK itu ya, GCRF itu fund, alhamdulillah itu pada akhir 2019 itu disetujui. Jadi mulailah aktivitas NBRI itu di 2020. Melalui dana siapa? Dana Inggris. Iya, jadi yang mendanai bukan Indonesia, bukan ya. Jadi kemudian setelah aktivitas ini kan harus ada legalnya apa nih bentuknya ya, bukan cuma kumpulan-kumpulan saja. Karena establishing harus kita buat legal. Ya, nah legalnya kita jadikanlah sebagai Center Excellent Innovation on Battery and Renewable Energy Foundation. Jadi kita jadikan foundation karena tadi kita ingin berkontribusi buat negara. Ya, saya ingin meninggalkan legacy, sesuatu yang bisa bermanfaat. Ya, jadi, karena Prof. Alan itu memang yang termasuk pendirinya, akhirnya beliaulah yang jadi co-founder. Ya, co-foundernya, saya foundernya, beliau co-founder dari NBRI. Makanya kita selalu kalau bikin acara platformnya bahasa Inggris, bukan gaya-gayaan bahasa Inggris.
Karena memang kita istilahnya separohnya itu ada apa? Orang Inggrisnya gitu ya, memang di situ ya istilahnya ya kita bilang pemilik itu separuh ya ada persoalan di sana ya. Jadi itu ya, jadi ini. Kemudian nah ini tanggalnya bisa lihat ya, tanggalnya 17 Desember 2020. Hampir baru setahun nih ya, baru setahun ya. Jadi secara legal itu kita baru setahun, memang aktivitasnya udah cukup banyak sejak 2020. Tapi Anda kalau buka paper saya 2014 itu sudah ada nama NBRI itu. Jadi nah ini saya coba visinya tadi kan Gather All Indonesia untuk dibanding bagaimana kita meningkatkan supaya awareness dari orang ya, dari khususnya kalau kami NBRI itu lebih ke anak-anak muda ya. Karena kenapa? Nanti yang akan teknik itu adalah mereka. Jadi mereka harus dari sekarang dididiknya. Kita nggak bisa bilang nikel penting kalau nggak dididik anak muda sekarang. Setelah itu mereka nggak aware kan? Dari sekarang kita harus memberikan pengetahuan, awareness. Nah ini yang sebenarnya misinya NBRI ya. Nah kemudian ini kami juga sempat audiens dengan ini Profesor Alan waktu itu sempat datang sebelum pandemi, bertemu dengan Pak Menteri Menristek ya, sangat mensupport kami. Kemudian kami juga dengan Kepala BRIN ya. Kan saya ini kan profesor di Batam, tapi Batam udah gak ada jadi BRIN, ya. Jadi kita juga sudah menyampaikan. Nah ini, itu tentang kegiatan kami ya. Jadi kami punya milestone. Ya, milestone ini pertama memang tadi sertifikasi untuk SDM penting ya. Kemudian untuk standarisasi penting, ya. Jadi ini hal-hal yang inovasi penting juga ya. Kita nggak bisa tidak berinovasi. Yang advance itu pasti di luar negeri gitu ya. Kita undang ya secara bisa virtual atau apa ya. Kemudian kita juga punya mimpi kalau misalnya nanti ada dari nikel itu sekolah baterai itu. Tapi kalau sekarang orang sekolah elektro ya elektro aja, betul nggak? Material aja. Tapi kalau saya bilang judulnya baterai ini, kalau ini NBRI itu, waduh banyak banget ternyata banyak sekali lah. Itu ada regulasi policy masuk climate change kita urusin juga. Artinya banyak sekali, luas sekali ya. Jadi bukan sempit gitu ya. Jadi kemudian ini tujuannya ya. Jadi ini coba kita bikin platform buat tadi ya, buat undergrad ya. Nah tadi kita baru ada rapat dengan SDC. SDC itu Skill Development Center. Ya, mereka yang ngurusin untuk SMA, tingkat SMA dan SMK. Sekarang kita harus persiapkan zaman yang akan berubah. Nah, sekarang itu kan masih pada bengkel motor ganti oli. Future itu udah gak ada lagi. Kalau semuanya udah mobil listrik, bengkel oli kepake nggak? Orang harus yang dipelajari apa? Bagaimana kalau baterai rusak, bagaimana ini, karena mana servis, Pak. Harusnya berubah. Mindsetnya harus disiapkan tidak? Ini yang mungkin nggak kepikiran gitu ya, orang nggak dengar nanyanya lebih ke nikel, nanya ini sih, tapi who will do it gitu. Nanti berseliweran untuk mobil-mobil listrik itu. Bisa, apakah di Aceh nggak boleh ada mobil listrik? Boleh. Harus kan? Iya, memang mobil listrik boleh di Jawa aja. Nah sekarang kalau mobil listrik ada di Aceh nggak ada yang betulin gimana? Artinya sampai ke pelosok mereka punya hak untuk memiliki. Sekarang tidak cuma itu, energi matahari. Emang kalau di Papua matahari nggak lewat? Matahari ada. Matahari adanya siang, kalau malam nggak ada. Harus disimpan di baterai juga kan? Harus diajarin nggak? Masa nanti kalau rusak dibawa ke sini, ongkosnya itu udah berapa? Artinya kita harus memikirkan tentang skill development dari mulai yang dasar, anak-anak SMK loh. Ya, SMK, university, macam-macam levelnya. Yang kedua kita harus berpikiran bahwa kalau mereka kita latih, mereka punya ilmu, nanti suatu saat ada pabrik baterai dari luar negeri di sini, masa kita harus jadi penontonnya? Betul tidak? Nikelnya nikel kita. Betul nggak? Yang diolah tanah kita. Tapi karena SDM-nya tidak berkualitas, nggak dipakai. Yang kerja dari asing, mau nggak seperti itu? Mau nggak? Saya pikir itu kalau kayak begitu kita bodoh gitu.
Tapi sekarang harus disiapkan tidak? Harus disiapkan. Mau ada pabrik di Karawang, ya kita nanti mungkin bekerja sama nanti dengan apa? Ya apa? Mungkin dengan Pemda Jawa Barat lah, minimal Pemda Karawang. Harus dilatih tidak mereka, supaya mereka tuh aware gitu. Masa nggak tahu sih mau ada pabrik terbesar di sana gitu kan? Disiapkan. Jadi hal-hal seperti itu mungkin harus kita buka mata ya. Ada lagi ini apa? Contohnya di Sulawesi, kan itu ada Morowali ya, saya berkata sana. Tapi yang di Sulawesi Tengah apa mereka juga punya nikel gitu. Tapi nggak tahu mengolahnya. Perlu dididik nggak? Perlu di awareness nggak?